Assalamualaikum guys, masih kangen dengan kisahku? Lihat ini, waktu liburan di Pangandaran Ciamis. Di balik foto ini ada kisahnya yang sangat mengejutkan buat saya. Bagaimana itu kejadiannya? Silakan menyimak ya guys ya. Begini kisahnya. Begitu tiba ya dari Bandung ke Ciamis, ke Pangandaran. Nah, terus nggak lama istirahat sebentar di hotel, kemudian saya salin. Nah, karena waktu itu cuaca di Pangandaran kan lagi musim hujan ya, hujan gitu sama kayak di Bandung, mendung gitu. Makanya dari 2 rombongan bis itu cuma ada 10 orang yang main ke pantai gitu, yang lain pada diem di hotel, entah takut atau gimana nggak tahu ya. Nah itu ya tujuan saya kan ingin apa, wisatawan ya, menikmati wisata alam di pantai. Makanya saya ya cobalah ke sana ke pantai sendirian aja gitu. Masalahnya yang lain nggak mau gitu, jadi saya nggak ada teman. Biarin, yang penting saya tujuannya kan apa, pengen enjoy ya, menikmati alam pantai di Pangandaran. Lagian saya waktu itu memang benar-benar pusing ya, mabuk perjalanan. Nah, begitu tiba ke pantai ya, menginjak pasir. Nah, sebelum saya maju ke pantai, ke arah pantai itu, saya membaca doa dulu, munajat doa kepada Allah ya, agar dilindungi gitu. Kedua, saya minta izin juga kepada Kangjeng Ratu Pantai Selatan karena situ. Saya yakin situ ada penguasanya juga itu. Jadi kita jangan sampai sembarangan kalau datang ke sana harus minta izin dulu gitu, walaupun segala alam milik Allah juga. Tapi kan di setiap alam itu ada penghuninya. Jadi kita harus menghargai lah, menghormati nah gitu. Makanya harus jaga sikap kita gitu. Makanya saya sebelum masuk ke area pantai, masuk merendamkan tubuh ke pantai. Nah itu saya tuh dalam batin berdoa kepada Allah, kemudian minta izin kepada Kangjeng Ratu Pantai Selatan, minta izin saya berenang di situ, jangan sampai ada yang mengganggu saya. Nah gitu. Nah, waktu itu saya kepala saya masih pening ya karena pemabuk perjalanan gitu. Tapi pas waktu berendam masuk ke pantai, berendam sampai batas pinggang, nah gitu ya. Belum lagi cuaca hujan rintik-rintik, nggak masalah, yang penting saya percaya sama Allah, mendapat perlindungan dari Allah gitu. Tujuan saya baik untuk mengenjoy, menikmati alamnya. Nah di situ saya enjoy sifat-sifat air ini, gelombang ini, ombaknya seneng banget. Tumben saat itu saya nggak takut ada ombak datang gitu. Biasanya saya takut dengan ombak gitu. Tapi aneh waktu itu, kenapa saya kok nggak takut ombak gitu. Padahal waktu di Parangtritis ya saya takut ombak. Tapi waktu di Pangandaran saya tidak. Malahan saya semangat tuh gitu, pengen ya mendadak jadi berani ya gitu. Terus saya masuk berenang ya, main-main air gitu aja. Kebetulan ada anak-anak kecil ya, anak perempuan, anaknya teman-teman saya juga lagi berenang di situ ya. Di sebelah saya nggak jarak 2 meter lah dari tubuh saya, nggak jauh lah gitu. Nah, saya lagi di saat mungkin mendadak ya tubuh saya masih seger gitu begitu berendamnya. Kan di saat waktu itu tubuh saya kurang sehat ya, pening mau perjalanan. Tapi pas udah masuk ke area Pantai Selatan, udah berendam badan gitu ya, sampai batas dada lah segini lah, kalau atau batas pinggang ke atas sedikit gitu, terasa nyaman, sejuk gitu. Jadi kepala pening jadi celes plong gitu. Plong, jadi plong aja lah, enak gitu. Nah, karena saya mungkin lagi enjoy, asik gitu, jadi saya nggak sadar ada ombak menghadang tubuh saya gitu ya. Saya tuh lagi gini-gini, pas saya lihat ombak, waduh, saya guys, apa yang terjadi, saya diterjang ombak sampai terjengkang tubuh saya benar.
Malahan itu ombak 2 kali menerjang tubuh saya terjengkang ya, langsung saya kejebur ke pak. Waduh, situ saya sangat kaget, shock, jantung hampir copot gitu. Nah di situ saya istighfar, rasa kaget juga, rasa kesal juga ya gitu. Nah di situ saya, cuma yang ngebikin saya heran, loh saya yang terjang gitu, sampai terjengkangnya, sampai saya terkejebur, sampai ada 2 anak kecil itu mentertawakan saya, yang saya ini apa, diterjang ombak, terkejebur gitu, jatuh ya, terjengkang gitu. Nah gitu. Tapi saya juga di situ selain kaget merasa heran juga, apakah ini sambutan dari sang Kangjeng Ratu gitu, menyambut kedatangan saya gitu ya. Soalnya itu ombak hanya menerjang tubuh saya gitu 2 kali. Saya terjengkang, kejebur gitu. Nah, tenggelam lah gitu. Di antara shock, kaget, dan kesal juga ya. Nah itu. Dan saya juga merasa heran juga, kenapa kok saya yang terjang ombak. Padahal di sebelah saya, jaraknya 2 meter, ada anak-anak. Kok mereka nggak diterjang ombak? Nah aneh nah gitu. Cuma saya yang terjang ombak, terjengkang. Padahal posisi saya, jarak saya adalah sekitar 2 meter, 3 meter gitu sama anak-anak perempuan ya. Nggak beda, nggak jauh lah jaraknya posisinya gitu. Tapi kok itu ombak hanya menerjang saya gitu. Nah itulah, anak itu nggak apa-apa, malah mentertawakan saya waktu saat ketika kejebur gitu, tenggelam gitu, ditertawakan sama anak-anak itu gitu. Akhirnya saya istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, rasa jengkel, shock gitu. Tapi saya juga, apakah ini sambutan dari Kangjeng Ratu gitu, nggak tahu ya. Nah ini feeling saya mengatakan gitu. Tapi di saat itu saya jadi semakin berani, jadi nggak takut sama ombak gitu. Makanya saya berani minta difotoin sama tukang foto ya. Mang tolong difotoin begitu ombak datang ya. Menyentuh tubuh saya, cepat difotoin. Nah, makanya saya begini tangan. Ya, nah gitu. Ingin sebagai kenangan saya liburan di Pangandaran. Nah, gitu. Difotoin gitu. Itu kan momen saya. Nah di situ datang tanpa diduga, dihadang ombaknya sampai terjengkang. Gak lama saya pulang, bermain-main dengan air pantai. Saya gak lama pulang ya, karena cuaca semakin gak bagus, mau hujan gede ya. Tadinya hujannya mendung, rintik-rintik, sekarang mau hujan, cuacanya tidak mendukung, soalnya ini takutnya ada apa-apa, makanya cepat pulang. Nah ya, ke hotelnya untuk istirahat. Nah, kemudian nggak lama pas waktu saya pulang, waktu nginap teh di hotel nggak salah 3 hari 2 malam. Setelah saya belanja biasa oleh-oleh seperti ya tradisi ya, kalau kita jalan-jalan ke pantai itu Pangandaran, beli oleh-oleh berupa ikan asin jambal ya. Nah itu saya beli buat oleh-oleh yang di rumah ya, beli aja gitu sebelum pulang ke Bandung. Belanja dulu, nah, udah beres segalanya, terus siap-siap mau pulang, menuju bus mau ke kota Bandung ya. Kami semua 2 rombongan siap-siap pulang, masuk bus ya, bis. Nah gitu. Nah saya di bis juga ada kejadian juga di sama deh yang tanpa diduga bikin saya kaget juga gitu. Baru aja berjalan ya, masih di lokasi di kota Ciamis gitu ya. Mau pulang menuju kota Bandung, saya diguyur air dari atas. Air itu AC ya, mengucur deras, menyembur tubuh saya gitu. Saya ini benar-benar diterjang air juga yang dari atas, dikucurin gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kisah nyata guys. Bener-bener nyata, saya disumpahin lah. Pakai Al-Quran gitu ya. Waktu datang diterjang ombak, waktu pulang diterjang air kucuran dari atas gitu ya. Entah itu air AC atau gimana, bocor gitu, nggak tahu ya itu. Lucunya yang teman saya yang sebelah saya itu yang duduk nggak kena gitu. Hanya saya yang kena air, dikucurin gitu.
diterjang air dari atas. Waduh, saya basah kuyup gitu. Orang lain pada kaget, ada yang ngetawain gitu ya. Cuma yang herankan ini yang sebelah saya nih, duduk di sebelah saya duduk itu nggak kena, cuma saya aja yang kena gitu. Loh, ini apa ya tandanya? Apakah saya lupa? Apakah ini merupakan selamat jalan gitu dari Kangjeng gitu, Kanjeng Ratu gitu, gimana nggak tahu ya, nah gitu. Selamat jalan saya pulang gitu, mungkin gitu. Soalnya sebagai tanda bahwa saya disambut, waktu datang disambut sama ombak, waktu pulang dia disambut sama air kucuran dari atas gitu ya. Pas mau berjalan mau pulang menuju kota Bandung, nah itu entah AC yang bocor atau gimana nggak tahu. Tiba-tiba saya diguyur gitu. Yang sebelah nggak kena. Makanya datang dipanggil sama ini ketua panitia itu si apa manajer, lapor bahwa saya kena basah kuyup, kena ini apa kucuran air dari atas, ada yang bocor gitu. Si manajer ini bukannya ini bercanda ke saya. Duh, akibatnya Titin gak ngasih duit, cina dikasih hadiah duit, gak bagi-bagi buat saya darinya gitu. Mau bagi-bagi gimana, uang cuma cepet, aduh itu mah uang ini apa, uang door prize kan ada handphone, ada televisi, ada apa aja lah gitu yang menang. Cuma saya mah dapatnya uang cuma 100.000 aduh buat jajan itu mas. Si manajer itu apa mencadain saya, no akibatnya kamu gak bagi-bagi duit dalurnya. Ya saya jawab aja, iya bu, barangkali ini tandanya mau hujan duit bu, kita gituin aja saya jawabnya gitu. Yang di belakang pada ketawa, semua juga sama pada ketawa gitu. Saya jawabnya, iya bu, ini tandanya mau hujan duit lah, mudah-mudahan dapat hujan duit bu, cina barangkali ini tandanya hujan duit bu, cina gitu aja. Ya saya katain gitu aja lah, positif gitu. Walaupun sih manajer ngomongnya, wah tandanya lo kamu gak bagi-bagi duit, wah uang cuma cepet minta dibagi-bagi, aku habis dong gitu. Memang sebagiannya dari uang 100.000 saya bagi-bagi buat temen yang nggak dapat gitu ya. Dikasih aja 5.000, bukan 5.000 nggak salah, 10.000 gitu ya. Lupa lagi dah. Iya dikasih 5.000-an lah kalau nggak salah gitu ya. Udah habis kan uang cuma 100.000 buat jajan. Jadi saya bagi-bagi sedikit buat temen, rekan kerja gitu. Nah disitulah. Itulah pengalaman saya waktu jalan-jalan ke Pangandaran. Dikejutkan sama ombak sama air kucuran di atas. Air AC ya nama itu. Begitulah pengalaman saya yang sangat mengagetkan. Tanpa diduga menimpa saya. Segitu juga untung saya masih selamat ya. Cuma kaget doang saya. Loh, saya mendapatkan kejadian aneh gitu. Waktu baru terjun ke pantai udah disambut sama ombak, waktu pulang juga disambut sama air kucuran dari atas. Ya air AC itu barangkali bocor ya. Nah itulah kisah nyata yang saya alami waktu jalan-jalan liburan ke pantai Pangandaran Ciamis. 2 rombongan ya dari tempat ya, rombongan ini bakery ya, tempat kerja saya. Nah di situ guys. Ya udah begitulah kisah nyata yang saya alami. Maaf waktu itu saya cuma liatin masalah aku tentang gigi aku yang jelek ya, kena musibah. Nah tadinya kan bagus. Sebetulnya mau dilanjut tapi nggak bisa soalnya ada kegiatan lain. Jadi nantilah dilanjut gitu. Makanya saya hanya sebentar aja mengisahkan tentang gigi aku kena musibah jadi jelek gitu ya. Di foto situ, foto ini lihat ya. Nah ini asli nih foto gigi aku masih bagus, belum kena musibah. Nah sekarang setelah kena musibah jadi begini. Ya pengen begini rapat pakai rata tapi nggak punya duit tuh mahal. Harus ada uang 10 juta gitu guys. Mudah-mudahan ada rezeki lain entah dari siapa, entah dari manapun. Uangnya menggunakan untuk biaya perawatan gigi saya agar kembali bagus. Nah itulah doain ya guys ya. Nah udah kisah saya nih guys. Assalamualaikum, bye.